Salam sukacita dan damai sejahtera ya buat sedulur dan sahabat terkasih dimanapun berada. Sugeng pepanggihan malih wonten ing kabar baik kepada sahabat. Mugi sedulur tansah pinaringan bagas waras lan tansah pinaringan berkah saking Gusti Yesus. Amin. Dinten menika kula badhe jawab malih beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk. Namun sebelum saya jawab, perkenalkan nama saya Pak Slamet Riyadi. Jadi yang belum tahu latar belakang saya bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya Pak Slamet Riyadi yang dulu pengikut ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu tentang ilmu tasawuf wujudiyah atau tasawuf yang mengandung paham wadat al-wujud atau yang disebut dengan ajaran al-aniyah, yaitu keakuan atau ingsun. Itu yang mengajarkan tentang ilmu manunggaling kawula Gusti kawula dan juga ilmu sangkan paraning dumadi itu. Namun puji Tuhan, haleluya, saya sudah bertobat. Sekarang saya menjadi pengikut ajaran Yesus Kristus karena saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus ya. Jadi sekarang mengikuti ajaran kasih, ajaran keselamatan dari Gusti Yesus. Nah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan dari sahabat ya, sambungan dari edisi yang kemarin. Cuman karena waktu, jadi begitu banyaknya pertanyaan, maka akan saya buat berseri seperti itu. Jadi tetap saya jawab ya sedulur, gak usah khawatir. Untuk itu jangan lupa untuk ikuti ya kabar baik kepada sahabat ya. Jangan lupa di like dan di subscribe gitu ya, di subscribe. Oke, saya akan langsung aja ke pertanyaan dari ini saudari yang nggak mau menyebutkan namanya. Di sini memang dia minta dirahasiakan. Salam Pak Pendeta Slamet, mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya ini kurang sopan. Saya petobat baru, saya dari latar belakang muslimah. Jadi saya belum tahu banyak tentang ajaran-ajaran dalam kekristenan. Namun saya pernah mendengar khotbah dari pendeta saya bahwa katanya orang Kristen tidak boleh bercerai. Sebenarnya saya mau tanya kepada pendeta saya secara langsung, tapi saya malu karena saya jemaat baru di gereja itu. Oleh sebab itu, kiranya Pak Pendeta Slamet berkenan menjawab pertanyaan saya ini. Apakah benar di dalam kekristenan tidak boleh bercerai, sedangkan di ajaran agama saya yang dulu diperbolehkan bercerai? Mohon pencerahannya Pak Slamet. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Amin. Oke. Yang kedua, salam sukacita dan damai sejahtera Pak Pendeta Slamet. Mohon pencerahan dan jawaban dari Bapak. Sejak saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya sering disebut atau didebat ya sama teman-teman dan bahkan saudara-saudara saya, yaitu perdebatan tentang jalan keselamatan. Oh ya, perkenalkan saya dari latar belakang muslim. Jadi teman-teman muslim saya dan saudara-saudara saya yang masih muslim masih membujuk saya untuk kembali lagi menjadi muslim. Mereka menyatakan bahwa orang yang murtad itu sesat. Padahal sudah saya katakan bahwa hadas sirotol mustaqim atau jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Misalnya di surat Az-Zukhruf 43 ayat 61 sampai 63.
juga di surat An-Nisa, Maryam, dan masih banyak lagi. Tetapi mereka tetap saja tidak mau menerima penjelasan saya dan tetap mengatakan kalau saya sesat. Mohon penjelasannya Pak Slamet tentang apa jalan yang lurus atau jalan keselamatan. Jadi biar saya makin kuat dalam iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekaligus untuk menjawab mereka. Terima kasih Bapak Slamet, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak. Amin. Baiklah, akan saya jawab. Ini pertanyaannya juga agak dalam semua. Ini kebetulan semua dari saudara-saudara yang dari latar belakang Muslim ya, seperti saya ya. Memang ajaran-ajarannya itu memang berbeda, jelas berbeda, antara terang dan gelap itu jelas berbeda. Oke, saya akan jawab dulu pertanyaan yang pertama dulu. Jadi dari tentang perceraian ya tadi ya. Sebelum saya jawab, akan saya bacakan dulu firman Tuhan ya yang ada di kitab Kejadian pasal 2 ayatnya 18 sampai 24 ya, supaya nanti jelas. Saya bacakan ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini dari ayat 15 saya ambil dulu. Nah, sekarang yang paling pokok di ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini di kitab Kejadian ya, supaya kita tahu dulu tentang penciptaan Adam Hawa ini ya, khususnya Hawa wanita. Nah, dari pertanyaan tadi itu ada di Markus ya, di Injil Markus pasal 10 ya, ayat 2 sampai 16 ya. Itu bunyinya begini. Maka datanglah orang-orang Farisi dan mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Terus Tuhan Yesus menjawab, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Ya, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya,
dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, itu nanti saudari bisa baca di Markus ya, pasal 10 ayat 9 sampai 12 ya. Jadi saudaraku, yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Nah, rumusan atau judul ini sebenarnya tentang perceraian ini itu kalau ya sabda Tuhan ini sebenarnya selalu menggema di setiap kali kita mengikuti rangkaian upacara atau pemberkatan ya di gereja atau liturgi atau sakramen perkawinan ya, baik di Katolik maupun di Protestan. Itu selalu menggema ayat ini ya, atau firman Tuhan ini dari Markus 10:9 ini ya, Markus 10 ayat 9 ini. Ini juga tercatat di dalam Matius 19 ayat 6 bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Seperti itu saudaraku terkasih. Jadi kalau saudara dulu di seberang sana itu memang di sana diperbolehkan kawin cerai seperti itu diperbolehkan, tapi di dalam kekristenan nggak boleh ya. Apa yang sudah disatukan oleh Allah nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi saat kita menikah, saat kita menjalankan mahlike rumah tangga, itu harus didasari dengan rasa kasih sayang yang tulus ya, seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi bukan dalam pernikahan itu bukan hanya mengejar kepuasan secara jasmaniah, itu tidak. Jangan terus bosen pegat gitu. Walah itu repot kayak gitu, terus rusak itu nanti. Rusak anak-anak kita mau gimana ya, nggak boleh memang. Jadi di dalam kekristenan nggak boleh. Jadi firman Tuhan ini teramat sangat penting dan istimewa ya dalam kehidupan berumah tangga. Penting karena senyatanya ada begitu banyak ya cerita tentang gagalnya mahlike perkawinan ya dalam keluarga, dan itu kalau kita melihat di seberang sana ya seperti itu. Makanya kita yang sudah lahir baru, yang sudah mengerti ajaran Tuhan Yesus ya, kita harus setia dalam berumah tangga, setia pada suami, setia pada istri, pada anak-anak dan semua ya. Dalam keluarga itu tetap memakai hukum kasih ya, itu penting. Nah, firman ini juga sangat saya katakan istimewa ya, karena martabat perkawinan di dalam umat Kristiani ini amat luhur dan suci. Maka kita diajak untuk menempatkan perkawinan itu bukan sekedar urusan manusiawi belaka, namun merupakan sakramen suci atau janji suci ya, yang melibatkan Tuhan. Jadi dengan kata lain, perkawinan di dalam kekristenan itu merupakan sarana untuk mencapai kekudusan ya. Karenanya disinilah pentingnya kesetiaan dalam perkawinan, apalagi perkawinan juga merupakan kehendak ilahi, di mana pasangan harus hidup dalam kesetiaan, baik dalam suka maupun duka. Jadi sahabatku yang terkasih, dasar pengajaran daripada Tuhan Yesus yaitu amat jelas, yakni merujuk pada asal atau pada awal mula penciptaan, seperti yang saya bacakan tadi di kitab Kejadian ya. Jadi apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Nah, ini adalah perintah Allah yang tak boleh dilanggar oleh manusia ya. Semoga pesan keutamaan daripada firman Tuhan hari ini dapat memompa semangat keluarga-keluarga Kristiani, juga saudari yang bertanya tadi, untuk menjaga kesetiaan hidup di dalam perkawinan ya, disertai dengan doa yang
yang tulus pada Tuhan supaya memberikan kekuatan ya, memberikan pertolongan seperti itu ya. Dan bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam pergumulan dan diuji kesetiaannya, ya, hari ini ingat akan janji suci setianya di depan altar Tuhan, di depan Tuhan ya. Waktu kalian pemberkatan, waktu kalian melakukan sakramen, tetap semangat ya, dan jangan menyerah. Tetap Tuhan memberkati ya, intinya dengan kasih yang tulus. Oke, berikutnya saya akan jawab yang tadi ya. Pertanyaannya mana tadi? Kok lupa ya? Bentar, tentang apa jalan keselamatan itu tadi. Ya, betul. Jadi apa jalan keselamatan? Jadi jalan keselamatan itu melalui iman di dalam Yesus Kristus. Saya tahu bahwa teman-teman maupun saudara-saudara yang bertanya pada Anda itu, mereka sebenarnya sangat lapar ya. Namun bukan lapar secara fisik, bukan, tapi lapar untuk memiliki hidup yang lebih baik. Dan saya tahu juga mereka belum terpuaskan dengan ajaran mereka, dengan agama yang dia ikuti, dengan iman yang mereka ikuti. Memang dalam hidup itu sebenarnya bukan hanya makan nasi atau roti aja. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, itu saudara nanti bisa baca di kitab Yohanes ya, pasal 6 ayat 35. Dan saya tahu persis orang-orang di seberang yang belum menerima Tuhan Yesus mereka itu dalam keadaan kebingungan, karena mereka nggak ada kepastian. Mereka hanya mudah-mudahan, insya Allah, semoga seperti itu. Jadi nggak ada kepastian, tidak pernah menemukan dan mengerti tentang jalan kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan kalau boleh saya katakan, mereka itu yang selalu mengejek saudara itu ya, karena mereka masih hidup dalam kegelapan ya, tidak bisa mencari cara untuk menerangi dirinya itu seperti apa. Makanya mereka selalu bingung dan bingung ya. Apalagi kalau ada orang udah menerima Tuhan, waduh, bingungnya minta ampun, karena mereka masih dalam kegelapan ya, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan. Makanya kalau kita mau mengerti terang, keluar dari kegelapan, ya harus datang kepada Yesus, karena hanya itu Yesuslah jalannya ya. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, itu nanti saudara bisa baca di Yohanes 8 ayat 12 ya. Nah, jadi memang kalau saya katakan ya, teman-teman atau saudara-saudara dari Anda itu masih terkunci. Kalau boleh saya katakan tuh, hatinya, pikirannya itu masih terkunci. Jadi mereka masih mencoba untuk mencari berbagai pintu. Dan apakah mereka menemukan, setelah membuka pintu itu menemukan isinya atau tidak, itu mereka belum tahu. Dan bahkan seringkali yang dia temukan itu hanyalah kekosongan dan hal-hal yang tidak ada artinya. Jadi saat mereka mau mencari pintu keselamatan atau jalan keselamatan, itu mereka tidak bisa menemukan yang hakiki. Bahkan dalam hidup mereka itu tidak ada istilahnya itu kelimpahan sukacita atau damai sejahtera, itu tidak ada. Mereka masih bingung ya. Bahkan kalau boleh saya katakan, mereka itu kecewa dengan dirinya sendiri. Karena apa? Mereka tidak ada relasi
ya, tidak ada relasi dengan Tuhannya, boro-boro dengan Tuhannya, dengan sesamanya aja. Kalau sudah beda aliran, ya beda mazhab atau beda tata cara, itu aja mereka sudah saling itu kok, saling mengejek, bahkan saling mengkafirkan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang itu doif, itu kok apa dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mereka itu sebenarnya apa ya, kalau boleh saya katakan, dangkal dan kosong dalam hati maupun pikirannya itu kosong. Jadi merasa bahwa apa ya, kalau boleh saya katakan, mereka itu berusaha untuk apa ya, mencari sesuatu tapi tidak pernah ketemu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menemukan? Ya harus datang pada Tuhan Yesus, ya, supaya kita hidup berkelimpahan, supaya kita ada relasi dan semuanya kita mengerti hidup kita itu sebenarnya dalam genggaman kasih karunia Tuhan, dalam limpahan kasih karunia Tuhan. Makanya Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Itu nanti saudara bisa baca di Yohanes 10 ya, di ayat 11 juga 14. Jadi teman-teman atau saudara-saudara Anda itu, mereka tidak punya apa ya, istilahnya itu pegangan, dalam arti tidak ada relasi antara dirinya dengan Tuhannya, dengan Allah. Karena Allah bagi mereka itu sangat jauh sekali. Jadi nggak pernah misalnya itu merasakan kedekatan yang sejati seperti apa, itu nggak ada. Makanya ya nggak heran. Jadi mereka itu hanya memikirkan apa yang terjadi setelah meninggal misalnya. Tapi mereka nggak tahu setelah meninggal harus bagaimana. Karena mereka punya keyakinan setelah meninggal kan ada yang disebut dengan siksa kubur, alam barzah dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sebenarnya bingung. Artinya apa? Sering merenungkan tentang arti hidup ini. Apakah ingin tetap hidup dalam arti setelah mati harus bagaimana? Itu mereka sebenarnya belum punya apa ya, boleh saya katakan iman yang yakin itu, atau iman yang kepercayaan yang ya dan amin itu belum ada. Mereka semakin bingung sebenarnya. Karena apa? Ya kalau mati nanti kan masih ada siksa kubur, terus menunggu nanti di alam barzah, di yaumul kiamah, dikumpulkan di madang mahsyar, terus ditanya ini itu, ditimbang amal baik buruknya. Jadi mereka sebenarnya itu takut, artinya nggak yakin dengan yang dia imani. Kenapa saya katakan gitu? Karena setiap mereka melihat orang yang sudah menerima jalan keselamatan, mereka bingung. Itu, jadi bingung. Mereka itu sebenarnya, kalau ini bagi saya melihat mereka itu sebenarnya kasihan. Karena mereka sebenarnya itu iri, artinya ingin ke situ tapi malu dan lain sebagainya. Nah makanya kita harus menjelaskan itu dengan cara yang baik, supaya mereka itu juga mengenal keselamatan, yaitu datang pada Tuhan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu saudara bisa lihat di Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Jadi saya ulangi lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itulah proklamasi daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan tegas mengatakan seperti itu. Jadi di manakah jalan itu? Siapakah yang memiliki kebenaran?
seperti apakah yang dimaksud hidup, ya. Sebelum saya jawab semuanya, untuk penguatan saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang disebut jalan keselamatan itu hanya melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran yang akan diberikan melalui kematian Yesus Kristus itu sangat penting dan harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, ya. Karena iman hanya kepada Yesus Kristus artinya begini. Jadi hanya iman pada Yesus Kristus itulah yang akan membawa kita itu kepada satu-satunya jalan yang lurus, ya, jalan keselamatan, ya. Jadi kebenaran yang akan diberikan melalui kematian dan kebangkitan Kristus kepada mereka yang menggabungkan diri di dalam Kristus, yaitu dibenarkan oleh iman. Ini doktrin yang begitu penting, ya, yang diperjuangkan dalam sejarah oleh Martin Luther, ya. Itu sangat penting. Jadi dibenarkan melalui iman. Berarti saya yang berdosa, Anda yang berdosa, saudara-saudara yang berdosa, yang seharusnya diadili dengan keadilan Allah yang maha suci, sekarang tidak lagi dihakimi, tanpa divonis tidak perlu dihakimi, karena sudah dipindahkan dari status Adam menjadi status en Kristus, yaitu di dalam Kristus, ya. Sehingga kebenaran dan keadilan itu sekarang yang percaya, ya, dari intinya begini, setiap orang yang punya iman di dalam Kristus Yesus, maka kita itu diberikan pada kita yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus saya mendapatkan imputasi, Anda dan saya dan semua yang menerimanya, dari kebenaran Allah yang terdapat dalam Kristus. Jadi melalui kemenangannya yang diberikan kepada orang percaya. Dan itulah artinya menjadi orang beriman, orang Kristen. Nah, jadi di hadapan Tuhan Allah kita sebagai orang berdosa itu sudah selayaknya dijatuhi hukuman mati, ya, dijatuhi hukuman neraka, istilahnya seperti itu. Namun di dalam Kristus, yaitu ketika kita menggabungkan diri dengan Kristus dan segala jasa yang telah diperbuatnya melalui iman kepadanya, Allah memperhitungkan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan, ya, tidak lagi dijatuhi hukuman. Itulah yang disebut dengan penebusan, atau saudara telah dibenarkan melalui iman di dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Inilah kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, kalau kita sudah mengenal dan mengerti siapa itu Yesus Kristus, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka tentu saja kita tidak akan main-main dengan kehidupan kita, ya. Jadi di manakah jalan itu? Siapakah yang memiliki kebenaran? Dan seperti apakah yang dimaksud hidup? Nah, maka Yesus Kristus menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itu saudara nanti bisa lihat di Yohanes 14 ayat 6. Jadi saya merasakan dan melihat teman-teman atau saudara-saudara Anda yang belum menerima Tuhan, itu mereka itu seperti orang yang kelaparan, ya. Jadi kelaparan rohani. Dan itu semua tentang kelaparan rohani itu hanya dapat dikenyangkan di dalam Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah satu-satunya yang dapat menerangi kegelapan. Dan Yesus adalah pintu pada hidup yang berkelimpahan. Bahkan Yesus adalah sahabat dan gembala yang orang cari. Jadi
Kalau kita melihat saudara-saudara yang belum menerima Tuhan, sekali lagi saya katakan, saya sangat kasihan. Makanya saya tidak pernah mau berhenti untuk mengabarkan berita keselamatan. Karena saya tahu saya sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan itu tidak boleh saya pakai sendiri. Tidak boleh saya miliki sendiri. Saya juga harus memberitakan supaya setiap orang juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan itu seperti kelaparan rohani dan hidup di dalam kegelapan. Ya, kegelapan rohani. Dan mereka belum dibilang mengalami kegagalan dalam mendapatkan makna hidup. Semua itu karena hidup mereka itu terpisah dari Tuhan. Ya, tidak ada persekutuan, tidak ada relasi. Alkitab menjelaskan bahwa semua manusia telah berdosa, dan karena itu kita terpisah dari Allah. Itu nanti saudara bisa baca di kitab Pengkhotbah 7:20 dan juga di Roma pasal 3 ayat 23. Jadi kekosongan yang mereka rasakan dalam hati adalah karena Allah tidak ada dalam hidup mereka. Maka bersyukurlah saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dan ini juga harus saudara kabarkan kepada teman-teman saudara, kepada saudara, keluarga saudara, ya, keluarga Anda. Ya, kalian harus itu memberitakan ini. Ini kabar keselamatan, kasih karunia Tuhan. Dan setiap mereka bertanya atau saudara-saudara Anda bertanya kepada Anda, itulah kesempatan Anda untuk mengabarkan tentang Injil keselamatan. Ya. Kita diciptakan oleh Tuhan Allah itu untuk, istilahnya kalau zaman sekarang itu terkoneksi, ya. Terkoneksi. Jadi ada hubungan dengan Tuhan Allah. Namun karena dosa, kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Ada penyekat seperti itu. Nah, kabar buruknya, dosa itu juga yang akan menyebabkan manusia terpisah dari Allah dalam kekekalan. Ya, baik dalam hidup ini maupun sesudah hidup nanti. Makanya orang berdosa itu mengerikan sebenarnya. Artinya kita terpisah dari Tuhan Allah, baik dunia maupun akhir. Itu saudara nanti bisa baca di kitab Roma, ya, pasal 6:23 dan juga di Yohanes 3:36. Nah, bagaimana masalah ini dapat diselesaikan? Yesuslah jawabannya, saudara. Ya. Kabarkan berita ini pada teman-teman atau saudara Anda yang selalu tanya tentang jalan keselamatan. Ingat, Yesus memikul dosa-dosa kita. Yesus mati menggantikan kita, menanggung hukuman yang sepantasnya kita tanggung. Tuh, saudara bisa baca nanti di kitab 2 Korintus 5 ayat 21 dan di Roma pasal 5 ayat 8. Ya, Yesus memikul dosa-dosa kita. Yesus mati menggantikan dan menanggung hukuman yang sepantasnya kita tanggung. Ya. Namun 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan kemenangannya atas dosa dan kematian, mampu mengalahkan maut. Nah, jadi pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus melakukannya? Ya. Maka Tuhan Yesus menjawab, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu saudara bisa baca di Yohanes 15 ayat 13. Yesus mati supaya kita hidup, saudaraku. Ya. Jadi kematian Yesus jangan disepelekan. Banyak saudara-saudara yang belum menerima Tuhan,
yang masih hidup di dalam belenggu-belenggu kefanatikan, selalu meremehkan Tuhan kok mati dan lain sebagainya. Tapi saya tetap berdoa buat mereka, karena mereka belum mengenal keselamatan, bahwa Yesus mati itu supaya kita hidup. Nah, ingat, Yesus mati supaya kita bisa hidup. Jika kita beriman kepada Yesus, percaya kepada kematiannya sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita, semua dosa kita diampuni dan dibersihkan. Kelaparan rohani kita akan dikenyangkan, terang akan bernyala. Saudaraku yang terkasih, kita akan mendapatkan jalan kepada hidup yang berkelimpahan. Kita akan mengenal sahabat sejati dan gembala kita yang baik. Kita akan tahu bahwa kita akan memiliki hidup setelah meninggal, hidup dalam kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus di surga untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku yang terkasih, ayolah, khususnya buat teman-teman dan saudara-saudara dari yang bertanya tadi, tolong bagikan video saya ini, karena saya membuat video ini saya dedikasikan untuk saudara-saudara saya yang masih belum mengenal keselamatan. Ya, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Ya, itu semua karena besarnya kasih Allah pada kita semua. Jadi jangan remehkan, ya, jangan dianggap apa istilahnya itu guyonan lah kalau wong Jawa ngomong. Kalian yang sudah menjalankan syariat dan lain sebagainya, kalian masih belum punya istilahnya itu jalan yang pasti, jalan keselamatan yang pasti. Dan kalau kalian mau melihat seperti yang saudara katakan tadi, sudah menjelaskan bahwa hadas sirotol mustaqim itu hanya ada di dalam Isa Al-Masih. Yang dia katakan itu ada di surat Az-Zukhruf, ya, surat Az-Zukhruf itu surat ke-43, dan ayatnya tadi saudara saya itu mengatakan 61 sampai 63. Ya, juga banyak sebenarnya, misalnya di Ali Imran juga ada di ayat 45, 55, di An-Nisa, di surat Maryam 19, ya, ayat 19. Banyak kalau saudara mau mengenal itu. Makanya di dalam iman kalian sendiri, ya saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan, di dalam iman agama Anda sendiri itu ada yang disebut iman pada kitab-kitab Allah. Tapi kenapa kalian tidak mau membaca? Kenapa kalian nggak mau datang membaca Alkitab, membaca Taurat dan Injil? Bukankah di dalam Taurat itu ada petunjuk dan di dalam Injil ada terang? Saudaraku yang terkasih, saya sangat berharap atas jawaban-jawaban saya ini bisa didengar oleh teman-teman atau saudara-saudara Anda, sehingga mereka akan mengenal. Jadi supaya mendapatkan jalan kepada yang hidup berkelimpahan, akan mengenal Tuhan yang sejati, akan tahu bahwa kita itu memiliki hidup yang kekal setelah meninggal, hidup dalam kebangkitan bersama Tuhan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Mulai hari ini saudaraku, saya mengajak siapapun yang mendengar video saya ini yang belum menerima Tuhan, ayolah buka belenggu-belenggu kefanatikan saudara, ya, buka roh-roh yang mengikat hati dan pikiran saudara. Biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan sendiri yang membuka hati kalian, supaya kalian mengenal jalan keselamatan yang sejati yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya,
buang semua kefanatikan, buang semua ketakutan tentang doktrin-doktrin dosa atau apa dan lain sebagainya. Ya, ayo kita bersama-sama. Saya berharap bagi kalian yang sudah, saudara-saudara yang sudah melihat video saya dan menerima Tuhan, katakan iya. Ya, katakan iya. Ingat, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah janji Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan ya yang masih saya jawab, tapi kayaknya sebentar. Mungkin masih satu lagi ya, akan saya jawab di sini. Mudah-mudahan aja nanti waktunya cukup. Tadi yang terakhir siapa yang bertanya? Ini tentang tabiat jahat ya orang-orang Farisi. Beliau tadi mengatakan siapa itu orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa dia dikatakan mempunyai tabiat jahat? Jadi saudara sendiri yang tanya tadi. Oke, saya jawab. Jadi sebelum saya akhiri video ini, saya jawab satu lagi pertanyaan. Tabiat jahat para Farisi dan ahli Taurat itu akan saya ambil di Lukas 11:47 ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Ini ada di Lukas 11 ayat 52 sampai 54. Jadi sahabatku yang terkasih, pertanyaan tadi itu menggambarkan begini, orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu sering mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, sama persis dengan orang-orang sebelah. Itu sama persis. Mereka merasa ngerti kitab, ngerti agama, tapi selalu mencari-cari kejelekan Tuhan Yesus. Ya. Di sini Tuhan Yesus sedang mengecam perilaku ahli-ahli Taurat atau kaum cerdik kaum cerdik pandai pada zamannya itu. Jadi Tuhan mengibaratkan mereka itu sebagai pemegang kunci pengetahuan tentang Allah, namun tidak masuk, justru menghalang-halangi orang yang akan masuk pada kerajaan Allah. Nah, ini sama persis dengan mereka yang di seberang ya, selalu mengafir-ngafirkan orang seolah-olah mereka itu punya kunci surga. Nah, seperti itu, yang sering di jalan-jalan gembar-gembor gak karu-karuan, yang katanya bela agama, bela Allah dan lain sebagainya. Itu sama persis ya. Jadi gak heran gitu. Nah, memang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sangat getol mempengaruhi khalayak ya, agar tidak mendekat pada Tuhan. Ini sama persis dengan mereka ya, dan orang-orang yang di seberang sama ya. Jadi gak usah heran. Bahkan dengan caranya itu berusaha menjebak dan mencari-cari soal agar dapat mempersalahkan Yesus. Sama dengan mereka. Nah, pengetahuan dan kepandaian mereka itu justru digunakan untuk digunakan untuk membodohi dan membutakan khalayak ya, membutakan secara rohani sehingga tidak dapat berjumpa dengan Tuhan. Itu sama persis sebenarnya, ayat ini sama persis kalau kita lihat secara rohani ya, itu sama persis dengan saudara-saudara yang di sebelah. Jadi gitu ya. Jadi sahabatku yang terkasih, jika saat ini kita termasuk orang yang berlimpah anugerah maupun talenta, semoga kita memanfaatkannya dan baik ya, memanfaatkannya dengan baik, dan sehingga semakin banyak orang yang mendekat pada Tuhan, dan semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus ya.
dan juga semua orang yang melihat anak-anak Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu saat mereka melihat itu juga kita bisa memancarkan terang Tuhan, bahkan bisa menjadi garam dunia seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, jika saat ini kita termasuk orang-orang yang berlimpah anugerah maupun talenta, semoga kita juga bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga semakin banyak orang yang mendekat pada Tuhan dan mengalami kasih karunia-Nya. Dengan kata lain, anugerah talenta yang kita terima tidak membuat kita congkak, tapi menjadi sarana agar kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dirasakan oleh semakin banyak orang. Ya, itu aja saudaraku yang terkasih. Sampai di sini dulu video saya. Nanti ini masih banyak pertanyaan, saya sambung di video berikutnya. Ya, tetap semangat. Jangan lupa beritakan berita keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, terima kasih. Shalom.